Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan membaca dan menyajikan data. Untuk pertemuan pertama, kalian sudah disuruh beberapa tugas yang berhubungan dengan statistika yang menurut saya simple dan itu sudah dipelajari di kelas SMP. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin kabupaten tahun 2015. Populasi umur ya, kalian bisa lihat di sini. Umurnya di sini kalian bisa perhatikan ada yang 0 sampai 4. Laki-lakinya sekian ribu, wanita sekian ribu, jumlah total sekian ribu, dan seterusnya sampai yang umur 65 lebih. Nah, ini merupakan dari statistik yang disebut penyajian data. Nah, nanti di sini kalian coba, karena ini masih mudah, hanya memahami dari sebuah tabel. Jadi kalian nanti bisa kerjakan latihan soal berapa jumlah penduduk laki-laki usia 5 sampai 19 tahun. Ya, berarti kalau misalnya 5 sampai 15 tahun, berarti sekitar posisi yang ini nih ya. Dari 5 sampai 14. Nah, jumlah itu mana jumlah? Nah, itu jumlahnya. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsur apa saja yang harus kalian ketahui dalam distribusi frekuensi? Yang pertama adalah kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kalau kalian perhatikan, ini kelas nih ya, kelas 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Oke, selanjutnya batas bawah kelas ya. Batas bawah kelas yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Oke, kesini aja. Ini ada kelas. Ini batas bawah ini yang kesini nih, 3141 batas bawah namanya. Batas bawah ya. Oke. Nah, batas atas kelas atau di sini disingkat BA yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi kalau misalnya di sini ada batas ini namanya kelas ya, dalam interval ini intervalnya, ini tadi batas bawah, ini batas atas ini yang sebelah sini, berarti 40, 50, 60, 70 itu berarti batas atas. Tepi bawah yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Jadi kalau kalian disuruh mencari tepi bawah, berarti batas bawah nanti dikurangi 0,5. Semua misalnya ini ada tabel nih ya kan, 3141, berarti setiap batas bawah yang dikurangi 0,5 itu namanya tepi bawah. Tepi atas, kalau tepi atas berarti dijumlah. Kalau tadi tepi bawah dikurangi, sekarang tepi atas, batas atas kelas ditambah ya, ketelitian data. Ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Jadi kalau batas atas berarti di sini ketika kalian mencari tepi atas, berarti batas atasnya tinggal ditambah 0,5. Nah, ada juga titik tengah. Nah, titik tengah berarti kalian bisa mencari dari 30 sampai 41. Titik tengahnya berapa? Tinggal jumlah aja, 31 ditambah 40 ya kan. Dibagi 2. Itu namanya titik tengah. Banyaknya kelas merupakan bilangan bulat. Banyak kelas dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, kalau kalian tidak mau menghitung rumus, kalau misalnya ini data mentah, kalian bisa mencari menggunakan ini. Misalnya Strugus, aturan Strugus. Dengan N banyaknya data, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Misalnya, berarti banyaknya kelas itu ini nih, 31 sampai 41, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya kelas ada 6. Ya. Nah, panjang kelas yaitu hasil pengukuran antara tepi atas dengan tepi bawah jadi berarti nanti contoh kelas pertama 31 sampai 41, tepi atasnya 40,5 karena ditambah 0,5 ya, tepi bawahnya berarti 30,5 karena 31 kurangi 0,5. Jadi untuk
interval ya, panjang kelas atau panjang kelas itu berarti 40,5 dikurangi 30,5. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi biasa berisikan frekuensi setiap kelas interval. Tabel ini di tabel nilai ulangan matematika kelas 12A di atas merupakan contoh tabel distribusi frekuensi biasa. Data pada kolom pertama merupakan kelas intervalnya, sedangkan data pada kolom kedua merupakan frekuensi. Langkah-langkah yang kalian harus dapatkan ada 5. Menentukan rank. Rank itu berarti X max atau nilai terbesar dikurangi X min, data ya, nilai atau data nilai terkecil. Oke. Menentukan banyaknya kelas tadi aturan Stragers ya kan. K sama dengan 3,3 log n. N banyaknya data. Menentukan panjang kelas. R rank dibagi K panjang kelas. Menentukan interval kelas. Ini sama ini ya, interval kelas atau panjang kelas. Membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas. Frekuensi relatif bisa kalian lihat untuk tabel distribusi frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif data ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dirumuskan. Nah, ini di sini bisa kalian lihat. Nah, ini frekuensi ini 3. Berarti nanti kalau kalian mencari frekuensi relatif, berarti misalnya di sini ya, 3 dibagi banyaknya data. Ini banyaknya data berapa ya? Kali 100%. Yang kedua 5 dibagi banyaknya data kali 100%. Nanti hasilnya menghasilkan 12,5. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif itu ada 2 nanti ya. Berarti ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval, dinotasikan dengan FK lebih kecil ya, sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang bisa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih, tandanya lebih besar FK, K-nya itu kumulatif lebih besar sama dengan. Nah, cara mencarinya berarti kalau frekuensi kumulatif kurang berarti kelasnya dari batas atas ya. Di sininya berarti batas bawah. Kalau frekuensi kumulatif kurang berarti ini dari atas dijumlah 3 8. Kalau misalnya kalian lihat di frekuensi awal dari sini dari atas, berarti pertama kan 3, berarti yang kedua bukan 5 tapi 8. Yang di sini harusnya 10, berarti 18 dan seterusnya. Jadi dijumlah dari atas ke bawah dan seterusnya ya. Berbeda kalau frekuensi kumulatif lebih, berarti menjumlahnya dari atas. Kalau jumlah frekuensi kumulatifnya itu 40, berarti pokoknya di atas pasti 40. Kalau kurang berarti yang kelewat. Kalau ini berarti dari atas ke bawah 40. Nah, untuk menyajikan data bentuk histogram dan poligon, kalian sesuai dengan ini dibuat dari kelas, atau bisa jadi kalian dari batas tepi bawah tepi atas aja ya, ada ada versinya, jadi kalian nggak usah bingung. Nah, di sini dicontohkan dari setiap kelas. Bapak di sini akan menjelaskan bagaimana kalian cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, langkah-langkahnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama yaitu membuat rank. Apa itu rank? Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya kalian cari dari data ini. Oh iya 99. Kalaupun tidak urut kalian cari. Ini kebetulan urut.
nilai terendahnya 35 sehingga rank adalah 99 kurangi 35 64. Banyaknya kelas, tentukan banyaknya kelas. Apabila kita lihat nilai dari rank 64, mungkin banyaknya kelas sekitar 6 atau 7. Ya, sebagai latihan, menggunakan untuk latihan kalian harus menggunakan aturan Struggles ini ya. Banyaknya kelas sesuai dengan aturan Struggles ya kan. 1 ditambah 3,3 kali log n, karena banyaknya 80 berarti 1 ditambah 3,3 log 80 ya. Hasil log berapa kali kan 3,3 lalu dijumlahkan dengan 1 sehingga hasilnya adalah 7,228 dibulatkan ke 7 ya. Nah, ke 7. Dan selanjutnya panjang kelas, yaitu rank dibagi banyaknya kelas. Yang tadi saya bilang R dibagi dengan P ya. 64 dibagi 7, karena di sini kita makanya 7 yang sudah dibulatkan. 64 dibagi 7 hasilnya 9,14 dibulatkan ke 10. Nah, ini kalian jangan sampai bingung ya. Kok 10? Kenapa nggak 9? Karena dalam pembulatan harusnya kan kalau larinya ke 10, nah di sini harus 5. Kan saya bilang kalau misalnya 9, 7 kali 9 itu hasilnya adalah 63, sedangkan yang di sini ranknya 64. Nah, makanya di sini nggak mesti harus pembulatannya sesuai. Kalau misalnya kalian ambil di sini 9 di bawah 64, maka nanti data distribusinya kurang bagus kalau kalian nanti dalam penelitian ya. Sehingga yang bagus harus melebihi dari 64. Nah, ini contoh yang saya maksud ya. Jadi ambilnya 10. Kalaupun misalnya di sini 8, misalnya di sini 8, ini dibagi, terus kamu ambilnya sekitar berapa gitu ya. Nah, jangan sampai perkalian ini di bawah 64 aja udah ya. Nah, untuk batas bawah, nilai ujian terkecil 35 dimulai dari awal ya. Jadi untuk kelas yang pertama berarti dimulai dari 35 pun boleh. Penentuan nilai batas bawah kelas bebas saja, asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Artinya gini, kalaupun misalnya di sini 35, di bawah 35 pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian mau dari 35 nggak apa-apa. Jadi boleh beda-beda, karena di sini dibuatnya sesuai pengennya ambilnya 31, ya nggak apa-apa misalnya ya. Yang penting 35 ini masuk ke dalam kelas pertama ya. Misalnya kalian mau dari 35 pun nggak masalah. Nah, yang dicontohkan di sini mulainya dari 31 atau sama aja dengan panjang kelasnya ada 10 gitu ya. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, yang ini ya berarti ya. Jadi misalnya ini udah jadi nih. Jadi untuk menentukan ini kamu harus identifikasi satu persatu. 30 misalnya di sini 31 sampai 40. 31 sampai 40 itu ternyata di sini ada berapa? 1 2 43 kan masuk. Ya udah berarti cuma ada 2. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, kalau terus itu berarti kayak pemilu tuh 1 1 1 gitu ya. Ya nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini batas kelas itu yang seperti saya jelaskan tadi. Batas kelas itu berarti ada yang di bawah, batas kelas bawah, batas kelas atas berarti yang di atas. Tambah 0,5, kalau bawah berarti dikurangi 0,5. Nah, ini udah jadi nih ya. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang nanti Bapak share.